Saya Katarina Aurifia Indaryani, mahasiswi Universitas Jambi, Prodi Sendra Tasik Angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan membuat video UAS mata kuliah antropologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat kemarin yang berjudul Masyarakat. Kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. Yang pertama, kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Bukan hanya manusia saja yang hidup berkelompok, tetapi hewan pun juga hidup berkelompok. Seperti contoh, semut, lebah, dan lain-lainnya yang hidup berkelompok. Dalam kehidupan kelompok, binatang seperti itu pun dapat kita amatin bahwa adanya pembagian kerja. Seperti contoh, ada beberapa jenis semut yang menurut para ahli terbagi ke dalam 16 subkelompok. Masing-masing bekerja dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada yang bertugas untuk reproduksi dengan bertelur, ada yang berfungsi sebagai tukang membersihkan sarang, lalu ada juga yang berfungsi untuk mempertahankan sarang dan lain sebagainya. 2. Kehidupan berkelompok makhluk manusia. Manusia merupakan makhluk sosial, artinya tidak bisa hidup sendirian dan membutuhkan orang lain. Seorang individu akan lahir dalam keluarga. Keluarga dalam hal ini merupakan salah satu bentuk dari kelompok sosial. Kelompok sosial pada umumnya didefinisikan sebagai dua orang atau lebih yang memiliki suatu identitas bersama dan yang berinteraksi secara reguler. B. Berbagai wujud kelompok manusia. Manusia di muka bumi saat ini berjumlah lebih dari 3 miliar. Ragam tingkah laku manusia bukan disebabkan karena ciri-ciri ras, melainkan karena kelompok-kelompok tempat manusia itu bergaul dan berinteraksi. Pada akhir abad ke-20 ini, hampir semua manusia di dunia tergolong ke dalam salah satu negara nasional. Di Asia Tenggara, tampak kesatuan-kesatuan manusia yang berwujud sebagai negara nasional, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, dan Myanmar. Dalam batas wilayah tiap negara nasional seperti yang disebutkan tadi, tampak kesatuan-kesatuan manusia yang lebih khusus. Hal ini disebabkan karena adat istiadat dan bahasa suku bangsa, kadang-kadang juga karena agama, atau karena kombinasi dari keduanya. Unsur-unsur masyarakat. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu musyarak. Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang berwujud karena adanya suatu ciri-ciri. Ciri-ciri objektif itu biasanya dikenakan oleh pihak dari luar kategori, tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Misalnya, bahwa dalam masyarakat itu juga ada suatu kategori orang yang memiliki mobil dan orang yang tidak memiliki mobil, dengan maksud untuk menentukan warga negara yang harus membayar sumbangan wajib dan yang tidak harus membayar sumbangan wajib. 3, yaitu golongan sosial. Golongan sosial merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai oleh suatu ciri tertentu yang dikenakan oleh mereka oleh pihak luar di kalangan mereka sendiri, tetapi memiliki identitas sosial. Dalam masyarakat masih ada kesatuan manusia yang dapat disebut golongan sosial, yaitu lapisan atau kelas sosial. Pelapisan sosial ini terjadi karena manusia yang diklasifikasikan di dalamnya mempunyai gaya hidup yang khas. Dengan kekhasan gaya hidup yang dimiliki setiap manusia, suatu lapisan atau kelas sosial tersebut juga dapat mempunyai suatu sistem norma yang sama dan juga adanya rasa identitas golongan. Yang keempat, yaitu kelompok dan perkumpulan. Kelompok adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama-sama.
Sedangkan perkumpulan adalah suatu kelompok anggota-anggota masyarakat yang terorganisir secara sistematis dengan tujuan atau kepentingan bersama. 5. Berbagai kelompok dan perkumpulan. Perkumpulan dapat dikelaskan berdasarkan prinsip guna dan keperluan atau fungsinya. Dengan demikian, ada perkumpulan-perkumpulan yang gunanya keperluan untuk mencari nafkah, untuk kebutuhan manusia, untuk memajukan kesenian, dan lain sebagainya. Ikhtisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia. Ikhtisar masyarakat dipakai untuk menyebut dua wujud kesatuan manusia, yaitu komunitas dan konsep kelompok. Adapun tiga wujud kesatuan manusia tidak dapat disebut masyarakat. Yang ketujuh, interaksi antar individu dalam masyarakat. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antar sesama manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, baik itu dalam hubungan antar individu, antar kelompok, maupun antar individu dan kelompok. Dalam hal menganalisis proses interaksi antara individu-individu lain, kita harus membedakan dua hal, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak dan komunikasi bukan hanya dengan berhadapan muka, melainkan dengan alat-alat kebudayaan manusia masa kini, seperti tulisan, buku surat kabar, telepon, radio, televisi, dan lain sebagainya yang memungkinkan individu-individu berkontak pada jarak yang sangat jauh.